Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang bukan orang-orang yang malang di bawah kolong langit ini. Karena kami yakin percaya bahwa Engkau bangkit dari antara orang mati. Bahwa maut tidak berkuasa atas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman percaya kami ini tidak pernah goyah oleh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Oleh para penyesat yang telah memberikan kepada kami keraguan-raguan. Tapi yang kami yakini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bahwa Engkau bangkit dari antara orang mati. Kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara kepada kami untuk memperkuat iman percaya kami. Kami yakin dan percaya sekali lagi bahwa Engkau dibangkitkan dari antara orang mati. Yang kami peringati pada hari ini. Bimbing hamba-Mu ketika membahas firman-Mu yang dahsyat dan berkuasa. Hamba-Mu ini tidak layak untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Karena masih penuh dengan dosa dan kesalahan-kesalahan. Tapi hamba mau Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Maka hamba merendahkan diri hamba. Mohon Tuhan, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan hamba-Mu. Sucikan, kuduskan, agar hamba ini benar-benar layak disebut sebagai juru bicara Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan yang benar dan berkuasa. Sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami muliakan, yang sangat mengasihi kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah ya. Kita semua yakin dan percaya bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ya. Saudara, itulah iman percaya kita. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan dari firman Tuhan. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja percaya pada Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati, maka saudara-saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang paling malang di bawah kolong langit ini. Maka dari itu saudara-saudara dan saya bukan orang-orang yang paling malang di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat menakutkan iblis. Dan saudara, itu sebabnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaatnya di Korintus luar biasa saudara. Bisa memiliki kuasa pemberitaan tentang Injil, tentang kebenaran, tentang salib Kristus. Memiliki kuasa dahsyat yang mampu mempertobatkan manusia-manusia termasuk saudara-saudara dan saya. Amin. Ada kuasa dahsyat. Siapa yang bisa merubah kehidupan kita? Siapa yang bisa merubah sifat saudara? Terutama saya. Enggak ada yang bisa merubah sifat kita saudara. Mungkin karena diiming-imingi hadiah, mungkin kita bisa berubah menjadi baik.
Tetapi apakah itu dari dalam? Tidak, saudara. Kita bisa menjadi orang baik mungkin juga karena apa? Karena ingin dianggap baik. Tapi saya yakin dan percaya ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya percaya, saya yakin saudara menerima anugerah Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang membuat saudara-saudara dan saya bisa berubah. Amin. Bisa berubah oleh kuasa Yesus, oleh kuasa salib Kristus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada perubahan yang dahsyat terjadi, saudara. Ya, kita berubah, kita baik, kita menjadi orang yang benar, itu dari dalam, bukan di luarnya saja. Amin, saudara. Oleh sebab itu hari ini tema kita adalah kuasa salib Kristus. Kita akan membaca beberapa ayat, saudaraku cukup banyak, ada 11 ayat. Ya kita bisa baca bersahutan, saling bergantian saudara, karena penting sekali untuk kita baca berulang-ulang. Dan saudaraku, saudara membacanya dengan semangat, ya, dengan iman, maka telinga saudara mendengar, dan saya yakin percaya iman timbul dari pendengaran. Saudara jangan mendengar perkataan orang-orang lain, karena saudaraku dari sejak awal saja Tuhan dibangkitkan dari kematian itu saudara, maka sudah ada fitnahan-fitnahan, terutama dari para prajurit yang menjaga kuburan Yesus. Mereka bilang begini, mereka mencoba untuk memanipulasi, bilang begini saudara, nanti kalau ditanya jangan bilang Yesus bangkit, tapi jenazahnya dicuri, begitu saudara. Ya, jadi dari awal pun sudah ada fitnahan seperti itu. Lalu ada yang bicara, katanya saudara, yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib orang lain. Yesusnya kemana? Lari ke India katanya gitu saudara. Dan sampai hari ini turun-temurun ada di sana katanya saudara. Saya sampai bergurau sambil guyon, oh iya itu turunannya tuh Shah Rukh Khan, ya kan, itu bintang film India tuh saudara. Jadi yang benar adalah Yesus dibangkitkan. Kita akan membaca ada 11 ayat ya, saling bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, saudara membaca ayat-ayat yang genap. Saya selalu pesan kepada jemaat Tuhan ketika membaca firman Tuhan itu dengan suara yang penuh iman percaya. Supaya telinga kita dengar, ya, iman timbul dari pendengaran. Atas perkataan saudara juga, ya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita membaca bergantian dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, saudara membaca ayat-ayat yang genap, ya. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin saudara. Saudara pasti gak mau menjadi orang yang sia-sia loh saudara ya. Kalau saudara teguh berpegang kepada Injil, maka Injil itu, kabar baik itu, peristiwa salib itu pasti akan menyelamatkan saudara. Ya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ada amin? Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Menampakkan diri kepada siapa ini saudara ya? Jadi Tuhan Yesus ketika bangkit itu tuh menampakkan diri kepada para murid-muridnya, ya, kepada banyak orang, bahkan di situ disebutkan secara khusus sekitar 500 orang, saudara.
ya. Jadi bukan hal yang bohong, ya. Memang saudaraku, apalagi ketika saudara Timotius nggak percaya ya bahwa ada lubang paku di tangannya, ya. Dan ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dikatakan begini, saudara. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan ya dari antara orang mati. Dan kita tahu juga sesuai firman Tuhan, saudara, memang Yesus itu, saudara, adalah anak Allah yang menjadi manusia. Firman-Nya yang dahsyat dan berkuasa itu menjadi manusia. Kalau kita mendengar tentang salib, kita mendengar perkataan salib, bagi kita orang Kristen, langsung dalam pikiran kita apa, saudara? Tentang pengorbanan Tuhan. Tentang pengampunan, ya, tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Itulah berita tentang salib, ya. Pikiran kita langsung menuju kepada pengorbanan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Sebesar apa? Tidak terukur, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapapun juga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah iman percaya kita. Berita tentang salib adalah berita tentang kasih Allah yang begitu besar. Berita tentang salib itu, saudara, yang membuat saudara-saudara dan saya menjadi percaya dan ada kuasa dahsyat. Yang kita baca adalah tadi tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu, saudara, tadinya orang jahat luar biasa. Dia penganiaya jemaat. Saudaraku, pada zaman itu, saudara, maka setelah Tuhan Yesus mati, maka Rasul Paulus itu yang sebelum bertobat namanya Saulus, itu sweeping. Dia memasuki rumah demi rumah, cari orang Kristen, ditangkap, masukkan penjara, dan bahkan diizinkan oleh Paulus untuk dibunuh. Maka Paulus tadi katakan, aku ini orang yang paling hina karena aku tuh penganiaya jemaat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus pun saudara mati dirajam, dilempari batu itu sampai mati. Itu atas seizin dan di hadapan si Saulus itu sebelum bertobat, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari orang yang begitu jahat, ditakuti, saudara, oleh orang Kristen pada saat itu bisa berubah total. Setelah dia mendengar sendiri, menurut saya ketika perjalanan ke Damaskus, Saulus ini dibikin buta oleh Tuhan. 3 hari. Menurut saya dalam waktu 3 hari itulah Paulus atau Saulus sebelum bertobat itu komunikasi langsung dengan Tuhan. Tuhan langsung menerangkan tentang Injil atau kabar baik ini, tentang salib ini kepada yang namanya Saulus. Dan saudaraku, Saulus pengetahuannya sangat hebat, saudara. Orang pinter, dididik khusus, secara khusus oleh guru besar Gamaliel. Jadi orang pinter, sehingga apa saudara? Akhirnya dia menjadi orang hebat.
di antara orang-orang Yahudi, ya. Imam-imam Yahudi hebat, pinter banget saudaraku, dan jahatnya luar biasa. Makanya ketika Tuhan menerangkan kepada Saulus perlu hanya 3 hari saja, ya, membuat Saulus itu bertobat, berbalik saudara. Ya, dari orang yang tidak percaya pada Yesus, benci kepada pengikut-pengikut Yesus, berbalik menjadi orang yang sangat mengasihi Yesus. Bahkan dia sempat menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Segala sesuatu yang dulunya itu menjadi keuntungan bagiku, yaitu dipuji orang, ditakuti orang, dihormati oleh orang, merupakan keuntungan bagi Saulus. Tapi begitu mengenal Kristus, dia katakan apa? Semuanya aku anggap sampah. Semua aku anggap rugi. Aku buang. Karena pengenalan akan Kristus Yesus jauh melebihi semuanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kuasa salib itu apa bentuknya saudara? Mampu merubah orang. Itu yang paling hebat. Kuasa dahsyat mampu merubah orang. Mampu merubah sifat orang. Sekali lagi saya katakan buat saudara. Siapa yang bisa merubah saudara sih? Siapa yang bisa merubah saya? Berita salib itu tentang kasih Tuhan yang dahsyat. Saudaraku, mampu merubah orang yang tadinya mau bunuh diri, gak jadi bunuh diri. Ada seorang anak muda pacaran, lalu diputus oleh kekasihnya. Saudara, langsung putus asa. Dia merasa tidak dihargai oleh pacarnya. Lalu dia memutuskan akan bunuh diri. Dan bunuh dirinya di mana dia mau lompat dari jembatan, saudara. Belakangan ini juga jembatan itu sepertinya jalan pintas yang paling cepat orang-orang mau pada bunuh diri. Kira-kira 3-4 bulan yang lalu itu ada 2 orang yang bunuh diri lompat di jembatan dekat rumah saya saudara. Jadi hati-hati kalau mau lewat jembatan. Ya, mesti diusir dalam nama Yesus, dah gitu ya saudara. Jadi saudaraku, lalu ini anak muda ini yang berencana bunuh diri jalan menuju ke jembatan. Tahu-tahu saudara ada kertas melayang jatuh dari sebuah flat ya. Dia tangkap dan secara iseng sebelum mati dia lihat ada tulisannya itu kertas. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari situ dia tahu bahwa dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Meskipun disia-siakan oleh pacarnya, tetapi dia merasa dia dihargai oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Dan dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saudaraku, mungkin ayat itu buat kita biasa-biasa saja. Tetapi saya yakin dan percaya ayat-ayat semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita punya kuasa. Terkadang saudaraku secara tidak sengaja ya, saudara membaca ayat-ayat atau di mana kadang-kadang fortune cake gitu ya. Saudara kan dalamnya ada ayat-ayat kecil gitu kan. Itu bisa membuat kita berubah loh saudara. Jadi saudara, ada kuasa di dalam berita baik, kabar baik, Injil atau salib. Ya, membuat orang yang akan bunuh diri nggak jadi bunuh diri, saudara. Ada kuasa. Yang mau cerai nggak jadi cerai. Saya teringat sepasang suami istri yang kita sama-sama bertobatnya waktu itu bersaksi. Berkelahi melulu sama istrinya. Istrinya dominan. Ya, mereka backgroundnya bukan Kristen. Nah saudaraku, sebetulnya pegawai bawahannya itu sudah sering beritakan tentang Injil. Ya, tapi dia gak mau gubris. Dia bilang tuh 10 tahun ya beritakan itu kepada atasannya. Teman saya ini sepasang suami istri yang bekerja di sebuah kantor. Tapi mental gak bisa saudara. Namun satu saat bawahannya ini memberikan kaset khotbah seorang hamba Tuhan. Dan secara iseng dia dengar tuh saudara. Dengar khotbahnya itu.
Ya, saudaraku dan saya percaya, saya yakin ayat-ayat firman Tuhan yang diberitakan itu mengenai kabar baik, mengenai kasih Kristus, mengena di hatinya. Ya, langsung nangis saudara, amin. Langsung nangis ya, dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ada kuasa dahsyat di dalam pemberitaan salib Kristus. Mampu melakukan apapun juga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hebatnya yang namanya salib Kristus. Kalau kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 8, firman Tuhan bilang begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Berita tentang salib merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita, bagi saudara-saudara dan saya, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Merupakan kebodohan. Karena apa saudara? Karena dibilangnya saudaraku, ketika mereka lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka mulai ini ya, mulai mengejek. Loh, kamu katanya menyelamatkan aku, tapi kok kamu tergantung di atas kayu salib? Ya, turun dong gitu saudara ya. Turun dong, selamatin kita ya. Saudaraku, itu merupakan kebodohan, orang gak percaya. Belum lagi berita saudaraku ya, bagaimana kok ada mama, bapaknya kemana gitu saudara ya, tentang Kristus. Saudaraku, banyak sekali orang-orang yang menjadi bodoh saudara karena mereka gak percaya. Saudara-saudara dan saya bersyukur, puji Tuhan ya, Roh Kudus membuat saudara-saudara membaca, mendengar firman Tuhan dan saudara percaya. Amin saudara, karena ada orang yang mendengar, membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, mereka gak percaya. Sementara saudara-saudara dan saya menjadi percaya. Kasih karunia Allah terhadap saudara-saudara dan saya luar biasa. Ya, jadi itu merupakan satu kekuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya gak tahu ada berapa banyak di antara saudara-saudara saat ini yang sulit untuk mengampuni. Ya, saya ingin katakan berita tentang salib itu memampukan saudara-saudara dan saya, memberikan kuasa kepada saudara-saudara dan saya untuk mengampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sempat menghitung-hitung perumpamaan tentang seorang raja, ya, seorang raja yang memberikan pinjaman kepada hamba-hambanya. Nah, saudara, raja itu mendapati ada seorang hamba ya yang nggak bayar-bayar utang. Jadi ditagih. Dan ketika hamba itu nggak bisa bayar utang, saudara, maka di situ rajanya ngomong begini, ya sudah, kamu dijual, ya, kamu dengan anak kamu dan istri. Jadi dia sendiri plus istri plus anak-anaknya dijual untuk bayar utang. Utangnya si hamba ini kepada sang raja. Raja di sini tuh mewakili Tuhan, ya. Utang hamba ini kepada raja, saya hitung-hitung saudara, sekitar 90 miliar dirupiahkan. Jadi saya membayangkan harga sebuah keluarga itu cuma 90 miliar saudara. Bukan cuman sih, gue juga gak pernah ngeliat uang 90 miliar. Tapi di situ dikatakan seperti itu. Nah, si hamba ini secara sederhana cuma ngomong begini, sabar tuanku raja, nanti hutangku akan aku bayar. Memohon kepada raja untuk mengampuni dia. Secara sederhana, mohon ampun Tuhan, tuanku raja, nanti kalau aku ada uang aku bayar. Yang hebatnya raja ini langsung berbelas kasihan. Langsung diampuni utangnya, langsung dilunasi hutangnya, gak usah bayar. Hanya dengan kata-kata sederhana. Kemudian saudaraku, cerita berikutnya, perumpamaan yang Tuhan Yesus utarakan itu, si hamba ini memberikan hutang juga kepada temannya. Sebesar berapa saudara? Saya hitung-hitung hanya 15 juta rupiah. Tapi
hamba yang diampuni utangnya ini tidak memberikan pengampunan kepada temannya. Temannya dicekek, ya kan, diserahkan ke penjara, saudara, di penjara. Tidak mengampuni, meskipun hanya 15 juta loh. Temannya ini juga minta maaf, minta ampun kepada si yang diutangi dilunasi oleh raja. Nanti aku bayar, gak diampuni. Saudaraku, dari sini saudara kita melihat ya, utangnya orang itu 90 miliar diampuni ya. Dan dengan kata-kata sederhana diampuni, tapi dia gak bisa mengampuni ya, hanya 15 juta. Itu menggambarkan, maaf ya saudara, menggambarkan saudara-saudara dan saya. Jika kita tidak bisa mengampuni saudara ya, maka dalam doa Bapa kami ngomongnya apa? Engkau juga tidak akan diampuni. Tapi kalau engkau mengampuni, maka aku pun akan mengampuni. Saudara, orang yang diampuni utangnya ini memohon kepada raja, sederhana, memohon ya kan supaya diampuni. Saudaraku, tapi Tuhan tergerak belas kasihan. Utang saudara kepada Tuhan, utang saya kepada Tuhan itu seabrek-abrek. Dosa kita kepada Tuhan itu luar biasa, tidak terhitung. Tapi ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, janji gak lakukan lagi, kan Tuhan langsung ampuni. Amin saudara. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita loh. Langsung diampuni. Meskipun ketika kita memohon kepada Tuhan untuk diampuni dan berjanji tidak lakukan lagi, emang Tuhan gak tahu kalau kita sering bohong? Tuhan tahu saudara, tapi tetap mengampuni. Amin saudara. Maka karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara dan saya yang tergantung di atas kayu salib itu berita tentang pengampunan dosa. Keselamatan berbicara tentang pengampunan. Saudara-saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berbunyi begini. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita loh. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ketika kita menjadi orang-orang yang benar, maka kita berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin saudara. Seperti itu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita pengampunan, berita pengorbanan Tuhan ini saudara yang seharusnya menjadi landasan buat saudara-saudara dan saya untuk bertobat. Selalu saya sebut, selalu saya ungkapkan juga, kalau kita dalam peristiwa atau memperingati Natal atau Paskah bahkan atau Jumat Agung, saya selalu ingatkan kepada jemaat Tuhan tentang peristiwa di Taman Getsemani. Ya. Supaya apa? Supaya kita diingatkan pengorbanan Tuhan terhadap saudara dan saya, untuk saudara-saudara dan saya itu dahsyat. Di Taman Getsemani itu saudara, Tuhan menjadi manusia, emang Allah Bapa di surga menyerahkan Tuhan Yesus itu buat kita, emang untuk dihormati, untuk disembah-sembah kan tidak, untuk dihina, dilecehkan. Pengorbanan yang luar biasa. Dan saudara, saya selalu membayangkan di Taman Getsemani itulah Tuhan bergumul hebat. Bergumul hebat, enggak gampang-gampang, yaudah jadi manusia deh, disiksa oke lah gak apa-apa gitu. Disalib oke. Enggak saudara, bergumul. Dan dia nyatakan hatiku sangat sedih. Seperti mau mati. Saking sedihnya itu seperti mau mati. Kenapa dia sedih? Karena dia tahu, sudah tahu beberapa jam ke depan apa yang akan dia alami, dia sudah tahu. Bakal disiksa, bakal dihina, dan terutama dilecehkan. Ditelanjangi. Orang Ibrani kalau pakai baju itu tertutup dari atas ke bawah loh saudara.
jubahnya dibuka saja, itu merupakan aib. Dan Tuhan sudah membayangkan, sudah tahu itu yang akan dia alami. Sedih sekali, karena apa? Karena dia juga tahu bakal dihianati oleh murid-muridnya. Sampai Petrus itu sumpah gak kenal loh. Saudara, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan dia bergumul hebat. Bukan hanya sedih saja, tapi takut dan gentar. Tertulis dalam Alkitab, Yesus takut dan gentar menghadapi apa yang akan terjadi, saudara. Maka dia berdoa. Dia ungkapkan kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Saya mau tanya kepada saudara, apakah gak boleh? Apakah gak bisa bahwa peristiwa penderitaan Tuhan atau salib itu dibatalin, gak jadi gitu, gak jadi disalib emang gak boleh, emang gak bisa? Boleh saja, bisa saja dibatalkan karena dia Tuhan, saudara. Tapi dengan membayangkan wajah-wajah saudara-saudara ini yang culun-culun ini ya kan, ya saudara ya, berteriak-teriak di neraka, kesakitan luar biasa. Timbul apa? Belas kasihan dari Tuhan. Sifat Tuhan yang paling hebat, yang luar biasa adalah selalu timbul belas kasihan. Dalam semua peristiwa selalu timbul belas kasihan. Maka kalimat dalam doanya itu disambung. Tapi jangan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Sampai 3 kali saudara. Bahkan kalimat yang terakhir lebih ngenes. Kalau sekiranya cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya, maka biarlah kehendakmu saja yang jadi. Sampai 3 kali bolak-balik saudaraku. Menurut saya Tuhan pada saat itu dalam keadaan yang takut, tegang. Saat saya bertanya-tanya kepada Tuhan juga, Tuhan kenapa sampai 3 kali? Tuhan ingatkan kepada saya. Kebetulan saya mantan pemain bulu tangkis yang bertanding kemana-mana. Puji Tuhan, Tuhan berkati saya jadi juara dunia, jadi juara All England, dapat 2 gelar dan lain-lainnya. Saudara, jadi saya tahu persis. Tuhan ingatkan saya, ketika kamu mau bertanding, tegang banget saudara. Katakanlah saya main, sebelum saya tanding masuk lapangan, arena pertandingan, sebelumnya tuh mungkin ada 2 pertandingan yang lain. Yang saya ingat waktu itu sebelum saya masuk lapangan, Lim Swee King yang masuk ke lapangan. Itu tegang saya, mules perutnya. Saudara, setiap kali pertandingan itu gak mungkin gak tegang, pasti tegang. Mulus kencing melulu ya kan, mules. Lihat skornya, baru game pertama, masuk lagi, doa lagi gitu saudara ya. Saudara mules ya, kadang-kadang bisa muntah-muntah juga loh saudara, tegang. Jadi saudaraku lihat lagi, keluar lagi, skornya baru, rubber set masuk lagi saudara kan. Saudara bolak-balik, karena apa? Karena tegang ya. Jadi Tuhan ingatkan kepada saya, seperti itu kira-kira suasana hati Tuhan di Taman Getsemani. Bergumul hebat ya, tapi dia memenangkan saudara-saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya rindu setiap berita tentang Injil, tentang kabar baik, tentang salib Kristus ini, saudara, seperti yang diingatkan. Terus menerus, bukan hanya ketika Paskah atau ketika Jumat Agung saja. Ya, saudaraku, jangan selalu diingatkan. Kuasa salib Kristus itu membuat saudara-saudara dan saya berubah. Mengenakan manusia baru, meninggalkan manusia lama. Ya dong, harus begitu, itulah namanya pertobatan. Meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Supaya semakin lama semakin menyerupai Kristus. Amin. Kan kita nyanyinya semangatku, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Loh saudara, kalau mau seperti Yesus itu harus terus menerus diperbaharui, disempurnakan.
Ada kerelaan. Jangan cuman pinter nyanyi doang. Semakin lama semakin menyerupai Kristus, semakin layak masuk sorga. Kan begitu saudara. Impian kita, goalnya kita di dalam mengikut Kristus, percaya kepada Kristus. Goalnya apa Pak? Sorga. Ketika saudara mati pasti masuk sorga. Begitu saudara percaya pada Yesus langsung ada plek, ada meterai. Ada meterai di dalam tubuh kita ketika kita percaya pada Yesus. Amin saudara. Maka katakanlah ketika saudara mati nyasar ke neraka. Misalnya ya kan saudara ini aja omongan saya aja. Masuk ke neraka, saudaraku nggak akan diterima di neraka. Karena ada tanda-tanda Kristus di dalam tubuh saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudaraku, peristiwa ketika Tuhan mati itu ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Yang seringkali kita nggak bahas. Kita nggak bahas saudaraku. Padahal itu terjadi. Di dalam Injil Lukas, saudara, Injil Lukas itu menyatakan kepada kita, saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus mati, dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat ke-44 sampai ayat yang ke-47, saya akan bacakan untuk saudara sebagai penutup ya. Saudaraku, inilah yang terjadi yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah memang anak Allah yang maha tinggi. Amin. Yang pertama, peristiwa pertama, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi ketika Yesus akan mati, saudara, jangan salah ya, Yesus bukan dibunuh, bukan mati dibunuh. Ya, Tuhan Yesus itu mati karena apa? Dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya kan. Ayat yang ke-46 di situ dikatakan dari Lukas pasal 23. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bukan mati karena dibunuh saudara, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ada kegelapan, gelap gulita 3 jam. Ya, saya nggak bisa bayangin loh, gelap gulita 3 jam ya, karena peristiwa kematian Tuhan itu. Lalu yang tidak lebih penting, yang lebih penting lagi saudara adalah di dalam ayat yang ke 45. Tabir bait Allah itu sobek, terbuka ya. Ketika Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi yang jarang banget kita ungkapkan atau kita terangkan. Ketika Tuhan Yesus mati, tabir di dalam bait Allah, kan ada tabir yang membatasi antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, lalu pelataran. Ya, saya juga nggak pernah ke sana, saudara. Saya cuma baca bukunya aja. Ya, saudaraku, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada pelataran. Ya, antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu ada tirai yang tebel banget, saudaraku. Ya, dan saudaraku, di dalam ruang Maha Kudus itulah setahun sekali Imam Agung itu memberikan persembahan di ruang Maha Kudus ini. Ya, nggak boleh orang sembarangan masuk sini. Hanya Imam Agung yang boleh masuk sini. Setelah puasa 40 hari, ya nggak makan saudaraku. Puasa. Jadi saudaraku, maka pada hari yang ke-39 si Imam Agung ini mengumpulkan keluarganya. Semacam farewell party. Perpisahan. Kenapa? Karena belum tentu ketika dia memberikan persembahan di ruang Maha Kudus, belum tentu dia akan keluar dalam keadaan hidup. Kenapa? Karena terdapat melakukan dosa. Harus hati-hati saudara. Dan ketika masuk ke ruang Maha Kudus inilah katanya saudara ya kan, kaki kirinya itu ada tali, saudaraku ya, ada tali. Untuk apa? Supaya ketika kedapatan berdosa, Imam Agung ini mati saudara. Pada saat masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini pun dia bawa kemenyan di tangan kirinya dan merangkak masuk ke dalam.
tirai ini dia masuk dari bawah ini, saudaraku merangkak, tangan kanannya membuka tirai, merangkak masuk dan kemenyannya itu dikebut-kebut supaya asapnya keluar. Begitu sudah gelap oleh asap, baru dia berani berdiri. Mempersembahkan persembahan di sini, mezbah yang ada di sini, saudaraku. Dan ketika dia melakukan kesalahan atau dosa, mati saudara, ya, enggak keluar lagi. Gunanya tali itu adalah apa? Ketika semuanya yang ada di sini ditarik talinya enggak ada gerakan, berarti mati. Jadi diambillah jenazahnya dengan tali itu, saudara. Artinya apa? Artinya hubungan Allah dengan manusia itu tertutup loh. Gak bisa dulu itu sembarangan ketemu Tuhan. Pada zaman-zaman itu saudara, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai ini robek saudara. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas nanti ada fitnahan lagi tuh, digunting kali ya. Tapi dari atas ke bawah robek, terbuka. Yang menggambarkan apa? Hubungan antara Allah dengan manusia sudah terbuka. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ada pengampunan ya, sudah terbuka. Sehingga saat ini puji Tuhan, saudara-saudara dan saya, di mana saja, kapan saja, panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi saudara gak usah takut dalam keadaan apapun juga, yakin dan percaya, apalagi Tuhan menganugerahkan Roh Kudus. Luar biasa saudara, yang selalu memberikan kepada saudara kekuatan, nasihat, pertolongan yang luar biasa saudaraku. Jadi hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saudara harus percaya, karena kalau saudara gak percaya, saudara terbilang di dalam kumpulan orang-orang yang paling malang di bawah kolong langit ini. Ya, dan kita yakin percaya bahwa berita tentang salib, berita tentang Injil, kabar baik, itu yang mampu merubah saudara-saudara dan saya. Akan kasih Tuhan yang begitu besar. Yang membuat kita, ya, yang namanya kasih itu tidak akan berubah sekalipun terjadi perubahan. Ya, saudara-saudara dan saya berubah-ubah. Tapi kasih Tuhan kepada saudara tetap tidak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami gak mungkin untuk bisa melakukan kebenaran, untuk bisa berubah. Tetapi dengan mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar, itulah memampukan kami untuk kami berubah. Tidak menuruti keinginan daging, tetapi selalu berusaha berjuang menuruti keinginan roh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya, puji nama Tuhan.